Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sekalian merasa bahagia menjalani hari? Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Karena keadaan diri Anda saat ini atau yang Anda punya saat ini mungkin menjadi sebuah dambaan atau harapan bagi orang lain. Kapan terakhir Anda merasakan kebahagiaan? Apakah saat Anda bertemu dengan orang yang dicintai? Atau saat Anda mendapatkan bonus gaji dari atasan? Atau mungkin saat Anda tadi makan makanan yang enak? Pasti Anda bahagia jika mengalami salah satu dari hal tersebut. Tapi, apakah rasa bahagia tadi dapat bertahan lama dalam diri Anda? Jika terjadi satu atau dua kali, pasti rasa bahagia masih dapat dirasakan. Tetapi, jika terjadi dalam waktu yang sering, mungkin Anda berpikir itu bukan lagi menjadi sebuah kebahagiaan, karena kebahagiaan tadi itu merupakan kebahagiaan majasi. Kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi yang sifatnya tidak kekal. Kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh semua orang, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Kebahagiaan majasi contohnya seperti kita memiliki harta kekayaan, prestasi akademik atau non-akademik, dan lain sebagainya. Kalau kebahagiaan yang bersifat kekal, itu adalah kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan ukhrawi ini akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kebahagiaan ukhrawi diperoleh karena bekal kita selama di dunia, meliputi bekal iman, ilmu, dan amal yang dilakukan kita sewaktu masih hidup di dunia. Kebahagiaan inilah yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadilah orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Definisi dari kata bahagia itu sebenarnya apa sih? Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama yang memperhatikan persoalan hati atau qalbu manusia, memberi pengertian bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Manusia yang memiliki hati sehat dapat berfungsi dengan baik hatinya, sehingga dia bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai pemilik kebahagiaan. Karena kebahagiaan dapat diraih jika dekat dengan Allah sebagai pemilik kebahagiaan. Tapi terselip pertanyaan, kenapa orang yang tidak dekat dengan Allah juga bisa memperoleh kebahagiaan? Kebahagiaan tersebut tidak kekal, mereka hanya merasakannya di dunia. Tetapi karena tidak beriman, mereka tidak akan merasakannya di akhirat nanti. Kebahagiaan itulah yang disebut dengan kebahagiaan duniawi, karena semua orang yang beriman maupun tidak beriman dapat merasakannya. Sebagai tambahan, saya mengutip ceramah dari Ustadz Felix Xiao mengenai kebahagiaan. Semoga dapat menjadi amal jariah bagi beliau. Pertanyaan saya sebelumnya, hidup itu pengen bahagia atau sengsara? Bahagia. Bahagia atau sengsara? Bahagia. Kalau gitu, definisikan bahagia bagi saya. Bahagia itu apa? Bahasa Inggrisnya happy. Orang-orang barat itu banyak sekali membuat film tentang kebahagiaan. Ada In Search of Happiness, Meaning of Happiness, dan sebagainya. Apa sih makna bahagia? Kalau itu bahagia itu apa? Yang membuat kita senang. Senang sama nggak dengan bahagia? Senang bahagia? Contoh, dapat duit 100 juta senang nggak? Senang. Senang. Tapi apakah ketika orang dapat 200 juta senangnya 2 kali lipat? Senangnya 2 kali lipat atau enggak? Dapat 300 juta senangnya 3 kali lipat? Ternyata tidak. Senang itu tidak identik dengan bahagia. Orang dapat itu senang. Tapi kalau dia dapat terus, dia tahan terus, dia bakal tegang. Coba lihat, orang buka puasa makan kolak, senang nggak? Senang. Kolaknya 2 piring, senang nggak? 2 mangkok, senang nggak? Senang. Kolaknya 3 mangkok,
mulai senap gitu kan ya. Kolaknya 5 mangkok 6 mangkok lebih senap lagi. Nggak identik senang dengan bahagia. Orang dapat sesuatu senang, tapi kalau ditahan terus tegang, kalau melepas baru tenang. Betul atau betul? Orang makan terus senang, tapi terus makan terus tegang atau enggak? Tegang, sakit perut. Kalau melepas baru tenang. Tenang itu sama dengan bahagia, bukan senang sama dengan bahagia. Contoh lagi misalnya, orang kaya sama orang miskin. Kalau senang sama dengan bahagia, berarti orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Betul atau tidak? Lihat, orang kaya punya punya rumah seluas lapangan golf. Apakah tidurnya dia muter-muter guling-guling sampai lapangan golf? Saya kasih tahu ya, kebahagiaan orang kaya dan kebahagiaan orang miskin kayak Anda ini gitu kan ya. Ketika dia lagi tidur ya sama, 2 kali 2 itu aja kebahagiaannya. Bisa difahami teman-teman sekalian. Bahagia tidak terkait dengan harta, karena harta belum tentu membuat orang bahagia. Untuk menjadi manusia yang bahagia, kita membutuhkan hati yang sehat. Lalu, hati yang sehat itu yang bagaimana sih? Hati yang sehat, yang pertama adalah hati yang menerima makanan dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. Kedua, hati yang sehat membuat manusianya senantiasa hidup dengan berorientasi pada masa depan dan akhirat. Ketiga, hati yang sehat mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, hati yang sehat adalah hati milik orang yang belum menunaikan ibadah salat wajib, dia merasa tidak tenang. Kelima, hati yang sehat adalah hati di dalam orang-orang yang menghargai waktu agar tidak terbuang sia-sia. Mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Keenam, hati yang sehat adalah hati yang selalu berorientasi pada kualitas amal. Manusia dapat bahagia karena hatinya sehat. Sebaliknya, manusia juga menjadi tidak bahagia karena hatinya tidak sehat. Apa sih yang menyebabkan hati tidak sehat? Pertama, hati tidak sehat karena manusia banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Allah menyatakan, teman-teman pada hari itu sebagian mereka atau sebagian menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 67. Betapa besar pengaruh pergaulan dalam kehidupan seseorang. Anda dapat membaca ayat-ayat lain, misalnya Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29 dan Quran Surat Al-Ankabut ayat 25. Yang kedua, penyebab hati tidak sehat adalah karena terlalu banyak berangan-angan. Berangan-angan sebetulnya boleh, tapi masih dalam batas yang wajar. Kita berangan-angan lalu kita melakukan aksi. Jangan berangan-angan terlalu banyak, tapi aksinya nol. Yang ketiga, penyebab hati tidak sehat adalah menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Yang keempat, penyebab hati tidak sehat karena terlalu kenyang. Kenyang karena barang haram, misalnya kenyang karena makan bangkai, darah, daging babi, atau makanan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makanan perkara yang haram, misalnya kenyang karena makanan hasil curian, hasil korupsi, hasil gosip, atau makanan yang didapat tanpa ada ridho dari pemiliknya. Kelima, yang menyebabkan hati tidak sehat adalah terlalu banyak tidur. Di antara tidur yang tidak bermanfaat adalah tidur pada awal malam, yakni setelah terbenamnya matahari hingga habis waktu Isya. Penyebab hati tidak sehat yang keenam adalah berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Melihat hal-hal yang tidak berguna tentu melibatkan indera penglihatan kita. Indera penglihatan adalah racun yang dilepas dari panah iblis. Barang siapa dapat mengendalikan matanya karena Allah,
maka Allah akan memberinya kenikmatan yang ia rasakan dalam hatinya sampai pada hari ia bertemu dengannya. Banyak penyebab konflik yang bermula karena pandangan. Misal saja, seseorang yang telah memiliki suami, tapi dia terlalu berlebihan melihat laki-laki lain, maka timbul keinginan darinya untuk memiliki laki-laki tersebut dan meninggalkan suaminya. Yang terakhir, penyebab hati tidak sehat adalah berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Hati-hatilah saat berbicara, karena ada pepatah, mulutmu harimaumu. Sekian sedikit ilmu yang dapat saya bagikan kepada Anda sekalian. Semoga bisa memberi manfaat. Terakhir, apakah Anda sudah menemukan cara untuk bahagia di dunia dan di akhirat? Jangan lupa, mari kita siapkan bekal untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak.